Kami yakin Engkau yang pegang kami. Kami yakin ada rencanamu yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat setiap segala sesuatu yang Kau beri bagi setiap kehidupan kami. Kami bisa merasakan selalu Engkau ada bersama dengan kami. Biar Kau yang pegang kendali dalam pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Pengurapan kasih anugerah mengalir buat setiap umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat malam, silakan duduk. Sebelum saya bawa renungan firman, saya mau undang Pak Leri Utomo untuk sumbang lagu buat kemuliaan nama Tuhan. Ya, karena anak ini punya sejarah buat hidup saya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side, with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. He will make a way. He will make a way. He will make a way. Ya, selamat malam. Saya enggak tahu gembala yang di sini ada hadir atau koordinator kaum mudanya. Oh, Pak Gembalanya di belakang. Salam kenal, bukan? Koordinator youth-nya yang mana? Oh, yang di belakang koordinatornya. Ya, terima kasih buat kesempatan untuk saya bisa diundang hadir di tempat ini, itu karena kasih kebaikan Tuhan. Ya, di sini saya akan bagikan tentang firman iman yang kuat. Akhir-akhir ini anak-anak Tuhan diperhadapkan di dalam satu sisi iman yang kepada Tuhan yang seperti apa? Di saat proses terjadi, sikap kita ini percaya Tuhan atau tidak percaya akan Tuhan. Sedikit saya akan bagikan kesaksian. Ini benar-benar bukan saya mempromosikan ya, tapi Tuhan yang mempromosikan. Saya kenal Pak Leri itu ajaib di Hotel Ayolah. Jam berapa? Jam 10 atau jam 12 malam saya tidak tahu. Gitu. Tuhan disukakan
Karena sesuatu ada DNA Tuhan yang berbeda ada di Paleri. Tuhan bilang apa? Ada suara emas yang dari surga yang harus dikeluarkan. Tuhan bilang, Paleri, kamu akan menjadi penyanyi yang terkenal. Itu berjalan berapa lama Pak Utomo? 1 tahun yang lalu. Ya? Ada 1 tahun. Lebih. Bagaimana imannya Paleri masih kecil ini Tuhan punya pegang teguh. Apa iya saya akan menjadi penyanyi yang terkenal? Kadang firman Tuhan katakan Yeremia 29, ya kan? Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Yang tidak membuat sejahteranya adalah iman kita. Karena kita kedewasaan ini punya pola pikir yang selalu maunya sendiri. Benar enggak? Enggak pernah andalkan Tuhan di dalam segala situasi apapun juga. Ini Paleri dalam kondisi keadaan normal. Ya, dijanjikan dia akan menjadi penyanyi yang terkenal, tapi buat Tuhan, bukan buat dunia. Kalau ada pernah dengar lagunya Vandiko, siapa yang pernah dengar? Ku bersyukur selalu. Penciptanya Jason, dia buta, pasti yang kenalnya Gracia ya, bener gak? Walau ku tak dapat melihat, ya. Jason orbitkan 2 penyanyi yang buta. Saya lihat Instagram mamanya, kenapa berdampingan ada Jason ya? Saya udah ketakutan. Tiba-tiba mamanya kirim YouTube-nya ke saya kaget. Puji nama Tuhan. Imannya digenapi untuk dapat sesuatu message yang benar-benar jadi. Banyak terkadang kita dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan, nggak terjadi. Karena apa? Imannya tidak meresponi. Sikapnya berubah karena keadaan dan kondisinya. Kalau mau dibilang Mojokerto enggak dikenal kotanya, betul tidak? Yang dikenal apa? Sidoarjo, Surabaya. Ya, kota kecil. Yang dikenal Jepara, pasti karena ada apa? R.A. Kartini. Sekarang Mojokerto dikenal ada penyanyi ciliknya, Tuhan, Paleri Utomo. Seperti Vandiko juga sama, kota Palopo enggak akan dikenal. Karena jaraknya jauh sekali dari Makassar, 9 jam. Kota terkecil. Tadi sempat sharing sama Bu Silvi, itu bagaimana kisahnya Paleri, bagaimana kisahnya Vandi, kurang lebihnya sama. Bagaimana kisah kita malam hari ini? Dalam kita punya iman yang kuat di dalam Tuhan, supaya kita tidak menjadi goyah. Firman Tuhan katakan di 2 Tawarik 15 ayat 7, firman Tuhan katakan malam hari ini adalah, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha kita sendiri. Bagaimana upah yang Tuhan beri dalam hidup kita kalau kita ini loyo? Sementara firman Tuhan katakan apa? Renungkanlah firman pagi, siang, dan malam. Kuncinya orang yang berhasil di dalam Tuhan adalah kesukaannya yang selalu merenungkan firman pagi, siang, dan malam. Yosua 1. Ya. Sementara Mazmur katakan apa? Jangan duduk di kumpulan orang-orang pencemooh. Kitab Mazmur katakan. Pesan Tuhan, berkat Tuhan jadi data dalam hidup kita. Kita harus mempunyai sikap yang benar. Destiny Tuhan terjadi karena sesuatu hal bagaimana kita selalu ikuti tuntunan Tuhan pagi, siang, dan malam. Maaf dikata kalau mau dibilang ini saya bukan orang yang nominasi Tuhan. Bedanya Tuhan pakai saya dan Paleri karena saya dipanggil. Paleri dipilih. Dipanggil ada kemampuan. Seperti iman di malam hari ini. Kita ini dipilih supaya kita ini kuat. Kuat untuk mengalahkan dunia. Apalagi untuk menghadapi pilpres. Benar tidak? Ini suasana lagi panas Indonesia. 17 April menentukan siapa presiden yang kita pilih. Main kuat-kuatan di dalam Tuhan. Jangan sampai kita salah memilih untuk pemimpin yang benar-benar cinta akan rakyatnya. Cinta akan Tuhannya. Otoritas Tuhan terjadi untuk pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Bukan dibawa buat sesuatu hal
organisasinya, betul enggak? Biasanya pemerintahan adalah yang berdasarkan politiknya. Dia naik di atas kendaraan apa? Itu nanti kendaraannya dia yang akan punya kekuasaan. Tapi Tuhan katakan malam hari ini, biarlah kita tidak semangatnya menjadi lemah. Akhir-akhir ini, coba kita pelajari. Kehidupan dunia ini makin baik atau makin buruk? Halo? Kenapa bilang buruk, Bu? Kenapa Ibu bisa bilang buruk? Di 1, 2, 3. Kenapa dunia kamu katakan buruk? Semakin buruk, Bu. Kenapa? Ya itu dia. Sementara Tuhan mencari di tengah-tengah yang umat mau berdoa. Benar enggak? Terkadang kita ini orang Kristen malas sekali berdoa. Makanya keadaan semakin buruk, bukannya semakin baik. Baik buruknya sesuatu kehidupan kita, baik buruknya sesuatu bangsa, ditentukan kita anak-anak Tuhan berdiri untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Kemarin serempak saya tidak tahu seluruh Indonesia, damailah Indonesiaku. Ya, seberapa bagian umat Mojokerto bikin ada kebaktian untuk berdoa buat Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Untuk banyak sesuatu hal terobosan besar terjadi. Untuk mempercepat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, sini saya lihat kaum muda, tapi yang datang lebih muda. Benar yang tadi WL bilang, ya. Jiwa muda ini malam hari ini berbeda daripada kota-kota yang lain. Ini kalau dipoto boleh juga nih, ini kaum mudanya Mojokerto. Boleh diambil fotonya Jenny? Kenang-kenangan, ini kaum mudanya Mojokerto ya. Yang anak mudanya kemana, yang anak bayinya kemana saya juga nggak ngerti. Berarti sesuatu yang ilahi, pantesan Tuhan bilang apa? Iman yang kuat. Bukan karena kita usia mapan, kita mempunyai iman. Enggak, kadang enggak stabil, benar enggak? Kadang bisa iya, kadang bisa enggak. Tuhan katakan malam hari ini Pak, buat kamu yang baju garis-garis biru. Boleh pegangan tangan? Istri atau bukan? Kalau istri mesra sedikit Pak, ibunya juga nih kurang mesra juga. Tuhan akan buat perubahan paradigma berdua berbeda. Bukan maunya sendiri Tuhan katakan malam hari ini, tetapi maunya Tuhan. Kamu punya pola pendidikan buat anakmu berbeda dari pola anak-anak yang lainnya. Tidak secara kebetulan. Punya anak berapa? 3. Ya itu dia. Yang ketiga Tuhan bawa spesial nanti Pak, kamu pusing. Tapi minta ke pemimpinan Tuhan. Supaya kamu biasa membiayai anakmu yang ketiga. Hiper sekali. Semuanya serba mau. Semuanya serba bisa. Jadi kamu bilang, Tuhan ini anakmu. Besarnya nanti jaminan hidupnya ada di dalam tanganmu. Dia tidak lama ada di Mojokerto. Ya, persiapkan dari sekarang untuk anakmu dibawa takut akan Tuhan. Khususnya buat kamu Bu. Memang kamu lebih banyak vokal bicara buat anakmu yang ketiga. Kadang itu emosionalmu terpancing. Tapi Tuhan katakan jangan sampai terpancing. Tumpangin tangan aja. Kamu menjadi anak yang punya pemikiran ilahi. Jadi anak itu bisa tertib. Ya, nanti prestasinya Tuhan bawa berbeda. Jadi sesuatu hal Tuhan mau malam hari ini. Kalian sepakat di dalam mendidik anak untuk takut akan Tuhan. Jadi serahkan segala sesuatunya buat hari-hari anakmu yang ke depan. Ada anakmu datang? Tidak ada, tidak apa-apa nanti dalam doa. Ya, Bapa dalam nama Yesus, hamba memberkati anaknya yang ketiga, jadikan yang Tuhan mau, bukan orang tuanya yang mau. Memang ini anak akan berbeda, mempunyai prestasi yang lebih dari yang tidak mungkin akan menjadi mungkin.
Anggapan manusia ini anak yang aneh, tapi kami tahu itu adalah sesuatu hal yang baik yang Tuhan akan tetapkan buat hidupnya. Dia bisa membuat sesuatu hal perbedaan dimanapun Tuhan kirim, Tuhan utus. Dan melalui kesaksian anak ini, nama Tuhan Yesus akan dipermuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, ini imanmu gak boleh kendor ya Bapak Ibu ya. Sampai destiny Tuhan jadi buat anaknya. Saya pun udah banyak dinubuatin hamba Tuhan. Tapi saya lari dari panggilan. Tapi di satu titik saya nyerah sama Tuhan. Karena tidak bisa hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Kalau waktunya Tuhan panggil, kita harus sudah diem. Seperti Pak Utomo waktu saya kenal juga. Ternyata backgroundnya 11-12. Gitu. Pak Utomo enggak apa-apa laki-laki, ini perempuan kan aneh. Tapi Tuhan pilih, bukan orang yang baik. Betul enggak? Orang yang buruk. Kalau mau dibayangkan, ini saya termasuk orang yang ajaib. Nilai saya enggak pernah nilai yang terbaik. Tapi kalau prestasi yang lain-lain nakal, saya yang terbaik. Dan saya yang paling the best. Tapi Tuhan buat semuanya indah pada waktunya seperti pengkhotbah 3. Ya, Bapak Ibu nih baju hitam. Tuhan katakan malam hari ini selesai. Proses yang hidup kamu alami. Kamu akan lihat ibu cara Tuhan yang membela hidupmu. Permasalahan, kasus, kondisi, keadaan, keuanganmu Tuhan katakan malam hari ini ada semakin meningkat. Ya, jadi Tuhan minta ibu jangan pernah kecewa. Jangan pernah takut, support Bapak dalam doa. Karena Bapak nanti punya usaha di luar Mojokerto. Pegel juga ya, nih kapan punya Bapak punya usaha. Ya toh? Sikap yang benar Tuhan minta iman malam hari ini yang kuat. Semua Tuhan katakan ada penyelesaiannya 4 bulan ke depan. Boleh pegangan tangan? Tuh kan kurang romantis nih jemaat keluarga Allah. Allah baik ya? Duduknya udah benar ini sepasang-sepasang. Ini udah sepasang kan malam ini? Enggak ada yang lain-lainnya kan? Ini udah benar saya suka nih. Berarti gembalanya ada penertiban, duduk mesti sepasang-sepasang. Karena kalau gereja Batak di situ istri, di sini suami, nanti anaknya di belakang. Batak, Toraja, terus gereja apa lagi? Makanya saya pusing. Kalau begini kan enak. Tuhan punya sesuatu yang indah dalam kesepakatan. Tuhan katakan Bu, buat mobilmu malam hari ini, yang kamu minta, tuntutanmu besar sekali buat suamimu. Mobil baru Pak, nanti Tuhan kasih. Impianmu terlalu tinggi, tapi doamu yang kuat. Ya, bagaimana suami diberkati, maaf malam hari ini kuncinya di perempuan loh. Sukses suami di istri. Sukses anak di mama, enggak di yang lainnya. Akarnya perempuan, karena punya kesalahan harus banyak minta ampun sama Tuhan. Ya, jatuhnya laki, Adam kan apa? Hawa. Jadi nanti ibu pulang ke kamar, apa impianmu? Ya, bayangin, jadi dalam nama Yesus, gitu ya. Dan ibu harus bilang, hidup suamiku dan aku dan keluargaku berlimpah, limpah, limpah, limpah. 3 kali Bu. Enggak sampai 4 bulan, itu mersinya udah nyampe. Jangan buat gaya-gayaan. Orang Jawa bilang apa? Show-showan ya. Bahasa Mojokerto show bukan kalau gaya. Hah? Pamer. Kalau orang Semalam bilang show. Iya, orang buat show-show, saya kira show itu penampilan, ternyata bukan. Buat sesuatu hal yang pamer. Jadi nanti kalau ibu bawa Bapak Mercy di pinggir jalan, lihat saya lagi jalan, stop aja, Bu mau numpang gak? Gitu ya. Oke, topang suamimu sebagaimana Tuhan mau. Kata Tuhan, imanmu tetap harus kuat. Anakmu berapa? 4? Hah? Loh, saya tunjuk yang baju hitam. Tadi saya tanya ibu, enggak mau jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Bangku nomor 5. Ya. Anakmu berapa? Hah? 3. Bukannya 4. Hah? 3. Sekarang ada di sini atau enggak? Enggak ada. Saya mau doa. Bapak fokus doa ke Tuhan, Ibu fokus ke Tuhan. Biar apa yang menjadi impianmu digenapi. Ya,
Nanti kalau digenapi bilang Ibu Silpi karena Ibu Silpi punya WA saya. Ya, oke. Bapak dalam nama Yesus, hambamu berdoa buat Bapak dan Ibu kami kekasih. Imannya biar tidak gugur dan tidak goyah malam hari ini. Engkau berjanji segala sesuatu yang dikerjakan dengan cara Tuhan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi Tuhan kerugian, tidak ada lagi kebangkrutan. Semuanya Tuhan pulihkan 100% berlipat-lipat-lipat kali ganda. Untuk semua pelayanan dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah buat ibu. Bahwa ibu juga akan menopang dan mengerjakan bisnis daripada suaminya. Dia akan berkolaborasi mengembangkan usaha dimanapun Tuhan pakai, Tuhan utus dan Tuhan tempatkan. Biar kesaksian hidupnya adalah menjadi kesaksian yang hidup. Semua yang dipegang tangannya Tuhan buat berhasil. Tidak ada yang tercecer, semua dikembalikan secara utuh. Kalau dia punya visionnya, bagaimana rumah yang besar, Tuhan beri yang terbaik yang datang daripada engkau. Untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Dalam nama Yesus, hambamu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya tidak tahu punya bisnis apa ya, gunung-gunung ini. Batu bara pegang atau gimana? Kok ada sesuatu gunung? Bisnis apa Pak? Hah? Apa? Apa tuh? Jaringan di gunung atau jaringan di mana? Oh, bajaringan. Makanya kenapa ada di atas gunung ya? Atau kamu mau bikin satu pulau? Bajaringannya di situ. Nanti dengan ibu sama-sama punya usaha yang berbeda tapi satu jalannya. Ya toh, pingin punya rumah mewah juga ini. Tapi buat satu ya, buat Tuhan. Kalau Tuhan berkati, bikin satu yayasan yang sosial. Bergerak buat anak-anak yang tidak mampu. Ya, jangan diberkati buat diri sendiri. Diberkati untuk pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan katakan buat tahun ini, pemulihan bisnismu, rumah yang kecil, Tuhan mau kasih yang besar, mobil yang biasa, Tuhan mau kasih yang mercy. Jadi jangan dibuat pameran. Nanti beda jalannya, beda lagi cara untuk melakukan segala sesuatunya. Terkadang manusia di saat Tuhan bawa naik, hidupnya berubah. Benar enggak? Nah, jangan sampai kita punya berubah. Ya, percaya malam hari ini semuanya yang terbaik pasti dijadikan. Nah, Tuhan katakan seperti di Yesaya 57 ayat 15. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Tuhan bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Mazmur juga katakan Tuhan melihat hati yang hancur. Itu ratapan juga dikatakan berdoa mengerang di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan keperluan buat hidup kita hari-hari yang ke depan. Napas kita cuman apa? Minta, menunggu. Dan dijadikan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak ada sesuatu hal yang membuat diri kita itu goyah. Harus kita punya pengharapan. Sampai destiny, sampai apa yang kita mau itu semuanya jadi. Saya kembalikan ke belakang lagi. Saya tidak pernah bayangkan hidup saya seperti sekarang ini. Ya, tapi karena sesuatu hal yang Tuhan pilih dan Tuhan tentukan, tidak bisa kita lari dari segala sesuatunya. Kalau Tuhan izinkan sampai kita punya promosi yang besar, kalau Tuhan izinkan sampai kita mempunyai sesuatu yang lebih, itu bonus. Karena apa? Upah kita yang sudah kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan jangan sampai kita katakan, mana Tuhan janji-janjimu? Sampai saya dalam kondisi begini belum mendapatkan sesuatu apapun juga. Seperti lagunya, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, gitu. Kita tetap harus bersyukur. Nah,
Di sini juga dikatakan dalam menjalani hidup kita sehari-hari, kita nggak gampang untuk kita kuat. Kalau kita nggak kuat, kita lemah, kita ketemu dengan teman-teman seiman. Itu yang bisa menguatkan dan memampukan kita. Ini saya kenal Ibu Rahel 4 tahun atau 5 tahun yang lalu ya. Jadi ini saya napak tilas yang kelima di kota Mojokerto. Sejarah Pak Alek Tanusa Putra, Tuhan pakai luar biasa. Maaf, bukan saya menjelekan. Ya, sejarah bagaimana napak tilas di tempat ini adalah punya sejarah yang khusus. Harusnya Mojokerto terkenal karena hamba Tuhannya, tapi tidak terkenal. Benar gak? JKI Pak Adi Sutanto, dia memperkenalkan kotanya Jepara, sinodenya. Setiap saya ke Mojokerto, selalu saya napak tilas di cikal bakal gerejanya Pak Alek, saya berdoa di situ. Tanpa kita pikir, tanpa kita duga, orang pasti tidak nangkep. Gitu, datang berkunjung, tidak lihat sejarahnya gimana. Jadi di mana tempat satu kota yang Tuhan pakai spesial hamba Tuhannya, saya selalu napak tilas dan saya doa. Saya mau seperti itu, tapi jangan bawa sikap hati saya bergeser. Bayangkan, saya bawa tadi rekan, Bu Ivon, saya bilang berdoa. Di sini tempatnya pergerakan api yang luar biasa kota Surabaya dipakai Tuhan. Tapi terkadang manusia lupa. Di saat dipromosi dia tidak lihat awalnya dari mana. Nah ini dia, apinya dari mana. Kadang melupakan cikal awal bakalnya sebelum jadi yang besar. Contoh hal yang terkecil, Bapak Ibu bertobat di gereja mana? Bukan saya membandingkan. Tapi kita harus ingat, yang bawa iman kita ini kuat, siapa yang pertama? Itu harus kita jaga. Ya, saya walaupun orang Batak, saya pelayanan di berbanyak macam gereja. Tapi kadang saya napak tilas di gereja saya Batak. Cuma saya punya kerinduan. Bagaimana ya Tuhan ini orang-orang Batak mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan karena kebiasaan, udah Kristen dari kecil, benar gak? Nah, Bapak Ibu ini pasti Kristen dari kecil, tapi pengalaman perjumpaan, pengenalan akan Tuhan ya tidak sempurna. Kekristenan yang biasa-biasa. Tuhan bisa pakai setiap kita. Kuncinya kita mau cari wajah Dia. Ya. Tadi sedikit mamahnya Bu Silpi kesaksian tentang Paleri. Memang Tuhan bilang ini Paleri dipakai Tuhan spesial bukan hanya lagu. Pujian bukan, tetapi pesan-pesan Tuhan secara khususnya adalah bahasanya nubuatan. Gitu? Ternyata Valeri tidak sadar apa yang diucapkan di orang tuanya kaget. Mendapatkan satu tuntunan. Kalau orang yang kepenuhan keurapan, dia tidak akan mengerti apa yang disampaikan buat seseorang. Tetapi ada sesuatu hal yang lebih. Malam hari ini saya ajak jemaat Tuhan di tempat ini. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan, jangan kata orang. Bagaimana kita lihat mujizat, bukan kata orang, tapi kita harus mengalami sendiri. Makanya iman kita tidak goyah, tidak gampang terombang, ambingkan karena keadaan dan situasi. Contoh hal yang terkecil, hamba Tuhan yang terkenal adalah hamba Tuhan yang punya karunia khusus, benar gak? Pasti laris. Apalagi kalau hamba Tuhan yang gak punya karunia khusus di pedesaan. Maaf, ada kalian tahu enggak, ada kalian kunjungin gak? Enggak, pasti berlomba-lomba. Benar ya? Jujur kan? Kalau itu hamba Tuhan punya karunia berlebihan, kita pun juga bisa. Kuncinya hanya miliki keintiman akan Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan, dan puasa. Saya pribadi Kristen dari kecil, tapi kenal Tuhan ya biasa-biasa. Setelah saya disentuh Tuhan, saya kenal Tuhan, wah baru saya menikmati. Berarti ini Tuhan hidup, berarti ini Tuhan nyata. Jadi apapun kondisi keadaan tidak membuat kita goyah. Contoh hal terkecil, hamba Tuhan punya karunia, pasti dijanjikan dengan pengusaha bikin gereja. Apalagi sekarang ini
gereja untuk hal kongsi, bagi hasil. Manipulasi keuangannya pun tidak jelas. Tapi siapapun yang Tuhan pakai malam hari ini, kalau Tuhan izinkan kalian dipakai Tuhan luar biasa untuk kemuliaannya, bukan buat pribadi. Ya, dari Tuhan untuk Tuhan. Nanti kalau Tuhan izinkan, saya bawa satu KKR. Sementara ini orang baru saya kenal. Maaf, saya sendiri hamba Tuhan gak punya iman, hal keuangan. Ini anak masih muda, Tuhan kasih lihat bahwa saya pembicara di KKR dengan ini. Saya bilang ngaco, sembarangan kamu, saya gak punya potensi di situ. Tapi Tuhan bilang, Bu, oke kalau Tuhan bilang, ada enggak uang di depan? Sekian ratus juta. Bu, jangan bicara uang, gak bisa, harus bicara uang. Karena KKR saya enggak mau konyol. Gitu, bikin ibadah tanpa ada sesuatu hal makanan. Karena kan segala sesuatunya acara KKR pakai biaya. Ada yang gratis? Enggak ada. Tapi puji nama Tuhan. Semua dananya katanya ada. Cara Tuhan dipermudah dan gampang. Ya, kalau Tuhan izinkan, Valeri dan Vandiko akan tampil bersama untuk di kota Semarang untuk saya bawakan satu KKR. Saya undang Ibu Epi kalau punya waktu mampir ke Semarang. Ya, karena saya bangga Tuhan buat segala sesuatu yang Tuhan pakai buat hidup saya untuk menjadikan saluran berkat dimanapun kehidupan jemaat Tuhan berada. Jangan sampai jemaat lari ke orang pintar. Ya, kalau kita bisa menyampaikan pesan Tuhan buat dunia, sampaikan. Supaya apa? Banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Jadi Tuhan katakan buat malam hari ini, sebagai orang yang beriman, kita tidak menjadikan hidup kita untuk sesuatu hal yang khawatir. Bagaimana iman yang kita kuat dalam menjalani hidup ini, kita hanya bergantung kepada Tuhan. Bagaimana Bapa di surga memanggil segala sesuatunya, ada panggilan yang khusus dalam setiap kehidupan kita. Contoh, ini ada lagu yang mulai diorbitkan. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan atas hidupku. Ada panggilan Allah, ada panggilan Tuhan untuk generasiku. Ya kan? Tuhan akan panggil bagi setiap kita untuk menjadi kesaksian dimanapun Tuhan tempatkan. Jadi Tuhan katakan jangan sampai kita goyah, jangan sampai kita lari akan setiap panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan, saya tidak tahu hitungannya mahal. Ya, tidak gampang bersama dengan Tuhan, tapi Tuhan kasih kemudahan dan kemurahan. Bagaimana di sini kita punya dampaknya? Yang pertama, kita harus menghargai akan setiap kebaikan Tuhan. Di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi yang Tuhan tekankan buat malam hari ini, pemberian Tuhan dalam kehidupan kita adalah anugerah. Kita sehat, kita diberkati, itu bonus karena kita mempunyai kecintaan akan Tuhan lebih. Tidak akan melihat hal yang dunia. Bagaimana yang kedua di sini Tuhan tidak minta untuk setiap kita minta ke pertolongan yang lainnya. Harus pertolongan kita kepada Tuhan. Seperti lagunya apa? Pengharapan yang pasti. Pernah dengar? Ku temukan di dalam Yesus. Vandiko. Ya. Orang buta punya pengharapan. Kok kita yang normal punya pengharapan enggak? Buta enggak lihat tapi imannya kuat. Yang melihat kadang imannya gugur. Benar tidak? Ayo jujur dalam hati malam hari ini. Kita mau jadi orang yang melihat atau orang yang buta? Kalau kita menjadi orang yang melihat, percayai segala sesuatunya untuk ada terjadian perubahan dalam setiap kehidupan kita. Jadi malam hari ini Tuhan katakan, jangan kita goyah, kita harus menjadi pesimis. Kita harus lihat masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan
pengharapan. Bukan masa depan yang biasa-biasa. Ya, jadi Tuhan katakan buat malam hari ini, tetap kuat dan tambahkan semangat dalam setiap kehidupan pribadi kita, anak-anak Tuhan. Dan kita jangan menjadi lemah. Orang yang lemah tidak akan memiliki segala sesuatu apapun. Tetapi orang yang kuat, orang yang punya pengharapan akan Tuhan, di bawah Tuhan berbeda. Ya, karena saya punya kesaksian sendiri. Bapak Ibu pun juga pasti punya kesaksian pribadi yang sendiri. Jadi di saat kita lemah, kita harus lihat bagaimana Tuhan pernah kasih jawaban dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita tidak menjadi goyah. Lihat hal-hal yang baik. Lihat segala sesuatunya dari sudut pandang Tuhan. Bukan sudut pandang kita sendiri. Oke, malam hari ini saya akan tutup firman. Nanti saya tidak tahu mau didoain altar call atau setelah ibadah. Mana ini koordinatornya? Ibu Epi bisa kasih keputusan? Setelah ibadah, oke. Kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu
pengharapan Tuhan buat jemaat Tuhan di malam hari ini. Ada satu ibu, engkau datang ke tempat ini, tapi kau bingung ambil setiap keputusan. Dalam 5 hari ke depan Tuhan akan buat hidupmu berubah. Engkau tadi datang ke tempat ini dalam keadaan menangis. Tuhan, bagaimana hidupku buat yang ke depan? Aku tidak punya pengharapan kecuali hanya kepada Engkau. Tuhan katakan buat engkau ibu, semua kekecewaanmu malam hari ini sudah selesai. Jangan khawatir buat biaya studi anak-anakmu. Karena Tuhan yang akan jadi jaminan buat hidupmu malam hari ini. Jangan pernah ada kepahitan. Tuhan akan angkat setiap ketakutan dan kepahitan ada dalam hidupmu. Jangan ambil keputusan dalam keadaan engkau tidak stabil, kata Tuhan. Cari hadirat Tuhan di dalam pujian dan penyembahan. Prosesmu malam hari ini selesai. Karena 3 bulan yang lalu engkau goyah. Tuhan, kau belum ada tanda-tanda mujizatmu terjadi buat hidupku. Ini malam adalah malam spesialmu, kata Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan ini aku Tuhan. Aku menyerah total dengan pola pikirku yang salah. Tuhan akan lihat bagaimana kau punya pertobatan. Akui Tuhan ada dalam hidupmu. Kuatkan dan teguhkan hatimu dan jangan tawar dan kecut hatimu. Ada anak muda tadi datang ke tempat ini, dia berkata, Tuhan, aku ingin orang tuaku bisa mengerti dan memahami akan setiap apa yang menjadi keinginan dan prestasiku. Engkau punya suara yang indah, tapi kau takut mengeluarkan suara yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Bahkan kau punya alunan-alunan nada bagaimana kau memuji dan menyembah Tuhan. Ini seorang anak muda perempuan. Tuhan katakan kau akan Tuhan pakai lebih dan spesial. Orang gak akan mengerti dan tidak akan paham. Kau punya benih yang spesial di hadapan Tuhan malam hari ini. Karena kau punya impian. Aku ingin dikenal dan aku ingin punya tempat yang lebih dari yang sekarang ini. Siapapun engkau, seorang putri ilahi Tuhan, tetap percaya janji Tuhan ya dan amin digenapi ada dalam hidupmu. Bahkan Tuhan katakan malam hari ini, keadaan keuanganmu minim, tapi Tuhan akan kasih plus 3 hari ke depan. Ada banyak kemurahan Tuhan akan terjadi buat hidupmu. Kami katakan malam hari ini Tuhan ada terobosan keuangan buat setiap umatmu. Apapun yang menjadi kebutuhan, keperluan, Engkau adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah meninggalkan segala sesuatu hal dalam penghidupannya. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluannya, Engkau Jehovah Jireh. Hamba-Mu berdoa buat umat-Mu di dalam hal menjadi kebutuhan dan keperluan hari-hari yang ke depan. Tuhan pegang kendali. Jamah umat-Mu malam hari ini. Kelepasan, sukacita, damai yang dari Engkau Tuhan melingkupi setiap umat-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara, Tuhan sendiri yang mengerjakan kemustahilan terjadi buat setiap kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.